Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari kelompok 3 tentang pengalaman tauhid yang asketik dan kritiknya. Kami berjumlah 4 orang. Saya Arifah Rasidah. Saya Rinaka Sapitri. Saya Azahra Livana. Saya Zatra Triza Maharani. Satu, asumsi dan ekspresi pengalaman tauhid asketik. Kebanyakan orang terkadang bertukar penggunaan kata estetis dengan asketis. Asketis berbeda dengan estetis. Estetis tertarik pada kehidupan, sedangkan asketis menghindari dari kesenangan. Asketisme identik sebagai hikar moral atau estetik achievements dalam mengarungi kehidupan, dalam memaknai eksistensi agama dalam keyakinannya. Asketisme juga dikenal dengan askese di barat, asrama dalam agama Buddha, yoga menurut agama Hindu, sedangkan Islam dengan istilah zuhud. Semua agama memiliki kecenderungan polarisasi. Asketisme kompatibel dengan ajaran kehidupan. Asketisme merupakan motivasi pembentuk perubahan sikap dari ignorance, kealpaan menuju salvation, keselamatan. Kemudian asketik. Asketisme merupakan dasar Islamic spiritual, yakni keteraturan, kealpaan, dosa besar dan kecil, kesabaran, kesalehan, mencintai dan mengingat Tuhan dimanapun keberadaannya. Asketisme dalam Islam menurut pandangan Ibnu Khaldun lebih dipersepsikan sebagai zuhud, yaitu alienasi dari masyarakat dan mengasingkan jiwanya untuk lebih fokus melakukan ibadah mahdani. Asketisme dalam diskursus modern. Pengertian asketisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu askesis yang diartikan sebagai latihan spiritual, yaitu kontrol terhadap jiwa dan akal, yakni praktek mengurangi makan dan tidur, membujang dan alienasi. Ada dualisme pandangan asketisme yang terinspirasi dari agama Helenistik, Yahudi, dan filsafat Philo yang mengatakan askesis bermakna melenyapkan dunia lahir ataupun penolakannya. Asketisme sering berkoneksi dengan praktek monastik untuk membangkitkan sikap-sikap seperti abstinence atau memelihara ucapan, fasting menahan jiwa, poverty kemiskinan, vigils mengasingkan diri, dan retreats atau membatasi keperluan. Selanjutnya ada asketisme menurut Max Weber, yaitu peka pada kepastian apa yang dimilikinya sebagai perhatian untuk membentuk motivasi yang dapat mengorganisir kehidupannya melalui metode yang ada dalam interpersonal. Asketisme dalam diskursus Islam. Asketisme dalam versi Islam, asketisme memiliki dua nilai, yaitu contentment, yakni kanu dan ikna atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan tawasud atau keseimbangan kebutuhan. 2. Istilah yang tepat mengenai asketisme dalam Islam yaitu dikenal dengan kata zuhud. Sedangkan istilah lama tabatul atau pemutusan hal dengan hal-hal duniawi. Ataupun istilah klasik mengenai asketisme yaitu salihat atau kesalehan. 3. Yazid Hussein Nasr mengidentifikasikan kata asketisme dengan zuhud. Asketisme lebih dikenal dalam Islam sebagai zuhud, sedangkan asketik paratis dikenal dengan riyadah atau kerelaan. Next.
Pengertian tauhid. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah. Kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, mendasar dari kata wahada, wahidu, tauhidan, satu. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa Tunggal Satu. Fuad Iframi Al-Bustani juga menulis hal yang sama. Menurutnya tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa. Jubaran Mas'ud Raid at-Tawlat. Menurut Syekh Muhammad Tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka. Apa yang boleh dihubungkan, dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Next. Pengertian tauhid secara terminologi, secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai pusatnya sesembahan yang benar dengan segala khususnya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Tauhid menurut bahasa artinya mengetahui dengan sebenarnya Allah itu ada lagi Esa. Menurut istilah tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan tentang wujudlah adanya Allah dengan sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz. Jaiz artinya harus, dan membuktikan kerasulan para rasulnya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil, dan jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara sam'iyat, yaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan hadis dengan yakni. Dampak pengamalan tauhid asketik pada kehidupan sosial. Orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. 1. Tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rabb yang satu. Satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat. Dan juga iman menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara. Yang kedua, bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal solih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Kritik atas asketisme dan ekatisme beragama. Nilai-nilai asketisme modern ditanamkan dalam identifikasi zuhud yang dapat dipresentasikan dalam etos yang memungkinkan orang menjalankan syariat yang konkret pada ekonomi sosial, seperti dalam Al-Quran mengajak umat muslim mengeluarkan zakat, wakaf, anafa atau infak, sedekah, kurban, akikah, dan hibah. Di sisi lain terdapat anjuran terbatas
kemiskinan, kemaksiatan, dan ketidakadilan. Perintah semacam ini tidak menjadikan perhatian serius bagi orang yang zuhud. Sementara syariat menganjurkan hal-hal demikian. Ada yang dalam kapasitas wajib dan sunat. Sedangkan etik penumbuhan kasih sayang sebagai akibat interaksi umat muslim antara sesama agar definisi sosial dapat terciptanya equilibrium sosial atau keseimbangan sosial. Sikap asketisme dalam Islam tidak lagi membiarkan kembangan Eropa materialisme mendominasi individu, tetapi didorong untuk melakukan manuver pemerataan materialisme bagi sama kelompok muslim. Asketisme dalam Islam melahirkan spirit ego sosial yang tidak ditopang oleh sikap spiritualitas, tetapi simpati dan empati sosial bagi kemaslahatan. Asketisme dalam Islam diperlukan sebuah konstruksi berdasarkan saintifikasi maupun islamisasi agar zuhud menjadi familiar bagi umat muslim dewasa ini dengan mengupayakan sikap zuhud yang acceptable bagi perkembangan dunia modern. Maka zuhud modern sebagai solusi agar tidak lagi asketisme dalam Islam mengalami stagnan. Dengan demikian akan lahir zuhud produktif dan partisipatif di antara tawaran sufisme zuhud atau sufisme muktasi. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.